Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kembali belajar tema 1 Indahnya Kebersamaan, subtema 1 Keberagaman Budaya Negeriku, pembelajaran 3 dan 4. Kemarin kita sudah belajar pembelajaran 1 dan 2. Sebelum memulai ke pembelajaran 3, Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian bunyi. Bunyi adalah sesuatu yang dapat kita dengar. Misalnya pada saat penggaris digetarkan, penggaris menghasilkan bunyi. Jadi, bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Semua benda yang bergetar yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Contoh sumber bunyi yaitu gitar yang dipetik, saluang yang ditiup, angklung yang digetarkan, cengceng yang dipukul, tehian yang digesek, meja yang dipukul, dan masih banyak lagi contoh dari sumber bunyi. Selanjutnya kita mulai ke pembelajaran 3. Indonesia memiliki beragam budaya. Keberagaman itu terlihat dari banyaknya alat musik daerah, tari daerah, lagu daerah, rumah adat, pakaian adat, bahasa daerah, dan upacara adat yang berbeda-beda. Keberagaman budaya tersebut merupakan kekayaan budaya nasional. Karena itu, kita harus mengenal, menghargai, serta melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Pertama, kita akan membahas mengenai alat musik tradisional. Setiap daerah di Indonesia memiliki alat musik masing-masing. Misalnya, angklung dari Jawa Barat, saluang dari Sumatera Barat, cengceng dari Bali, dan tehian dari Jakarta. Ini bentuk dari angklung. Selanjutnya ada saluang. Saluang mirip seperti suling. Lalu ada cengceng dari Bali. Selanjutnya ini gambar dari tehian. Kita lanjut ke rumah adat. Rumah adat merupakan rumah asli khas suatu daerah. Bentuk rumah adat suatu daerah berbeda-beda. Indonesia memiliki beragam rumah adat, di antaranya rumah gadang dari Sumatera Barat, rumah kebaya dari Jakarta, rumah tongkonan dari Sulawesi Selatan, rumah betang dari Kalimantan, dan rumah honai dari Papua. Ini contoh dari rumah gadang. Selanjutnya ada rumah kebaya, lalu rumah tongkonan dari Sulawesi Selatan, rumah betang dari Kalimantan Tengah, serta rumah honai dari Papua. Kita lanjut ke senjata tradisional. Setiap daerah memiliki senjata tradisional. Senjata tradisional di Indonesia diantaranya adalah rencong dari Aceh, karih dari Sumatera Barat, golok dari Jakarta, kujang dari Jawa Barat, dan pisau belati dari Papua. Pada zaman dahulu, senjata tradisional digunakan untuk berburu serta berperang. Ini contoh rencong dari Aceh. Lalu ada karih dari Sumatera Barat, bentuknya seperti ini. Ada golok dari Jakarta, serta kujang dari Jawa Barat, dan pisau belati dari Papua. Seperti ini bentuknya ya. Alat musik sudah, rumah adat sudah, senjata tradisional sudah, kita lanjut
ke tari daerah. Setiap daerah memiliki tarian yang berbeda-beda. Misalnya, tari saman dari Aceh, tari piring dari Sumatera Barat, tari yapong dari Jakarta, tari pendet dari Bali, dan tari jaipong dari Jawa Barat. Ini contoh dari tari saman. Selanjutnya ada tari piring dari Sumatera Barat. Selanjutnya contoh yapong dari Jakarta, tari pendet dari Bali, dan tari jaipong dari Jawa Barat. Kita lanjut ke seni pertunjukan. Seni pertunjukan di setiap daerah juga berbeda-beda. Misalnya wayang golek dari Jawa Barat, lenong dari Jakarta, wayang kulit dari Jawa Tengah, dan reog dari Jawa Timur. Seni pertunjukan sering digunakan untuk meramaikan acara-acara tertentu. Misalnya, acara pernikahan, hitanan, ataupun acara-acara memperingati hari besar nasional. Ini bentuk wayang golek yang berasal dari Jawa Barat. Serta ini ada pertunjukan lenong dari Jakarta, wayang kulit berasal dari Jawa Tengah seperti ini, serta reog dari Jawa Timur. Selanjutnya kita mengenal budaya Aceh. Kita masuk ke pembelajaran 4. Anak-anak bisa buka buku di halaman 22 ya. Aceh merupakan suatu wilayah di Indonesia. Aceh terkenal dengan sebutan Serambi Mekah. Di Provinsi Aceh terdapat 4 suku utama, yaitu suku Aceh, suku Alas, suku Gayo, dan suku Tamiang. Rumah adat Aceh dinamakan Rumah Aceh. Rumah Aceh terbuat dari kayu meranti dan berbentuk panggung. Aceh memiliki beberapa tarian daerah, di antaranya tari sedati, tari pukat, dan tari rebana. Makanan khas Aceh sangat beragam, di antaranya adalah mie Aceh, emping melinjo, dodol Sabang, dan kari kambing. Aceh juga memiliki lagu daerah. Lagu daerah yang terkenal dari Aceh adalah Bungong Jempa. Aceh juga memiliki senjata tradisional yang bernama rencong. Rencong berbentuk seperti huruf L. Biasanya rencong terbuat dari besi putih. Tetapi, untuk para raja, mata pisau rencong terbuat dari emas. Kalau sudah dibaca halaman 22, selanjutnya anak-anak bisa menjawab pertanyaan yang ada di halaman 23. Yang pertama, apa julukan untuk Aceh? Tadi sudah disebutkan. Lalu yang kedua, berapa jumlah suku utama yang mendiami wilayah Aceh? Lalu, kalau sudah dijawab berapa, kalian sebutkan satu persatu. Yang ketiga, apa nama rumah adat Aceh? Serta yang keempat, apa judul lagu daerah yang paling terkenal di Aceh? Lalu yang kelima, apa nama senjata tradisional dari Aceh? Kalian bisa menjawab di buku tugas kalian masing-masing. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai lagu yang terkenal di Aceh, yaitu Bungong Jempa. Bungong Jempa berarti bunga cempaka. Lagu ini bercerita tentang keindahan bunga cempaka yang beragam warnanya dan semerbak harumnya. Bunga cempaka adalah bunga kebanggaan Aceh. Bunga ini digunakan dalam kegiatan upacara tradisi seperti pernikahan.
Lagu Bungong Jempa dinyanyikan dengan tempo atau kecepatan sedang, atau yang biasa disebut andante. Lagu ini sering dinyanyikan untuk mengiringi tarian daerah Aceh seperti tari Ratoh Jaro. Setelah kita bahas Bungong Jempa, lalu kita lanjut ke tarinya, yaitu tari Ratoh Jaro. Tari Ratoh Jaro adalah tarian tradisional khas Aceh. Tarian ini termasuk tarian kreasi baru yang diciptakan oleh seniman Aceh yang berkarir di Jakarta. Gerakan-gerakan dalam tarian ini terinspirasi dari gerakan tradisional Aceh lain yang sudah ada sebelumnya. Tari Ratoh Jaro dibawakan oleh sejumlah penari perempuan dengan jumlah genap. Kata Rato berasal dari bahasa Arab yang artinya melakukan pujian kepada Allah melalui doa yang dinyanyikan, sedangkan Jaro berarti tangan. Jadi, Ratu Jaro bermakna memuji Allah sambil bernyanyi dengan memainkan tangan. Tari Ratu Jaro diiringi musik yang disebut rapai. Tarian juga diiringi syair-syair yang dinyanyikan oleh seorang syahi yang tidak ikut menari. Syahi duduk di luar barisan penari, bisa di samping kanan ataupun kiri. Syair tersebut juga akan dinyanyikan oleh penari. Kostum tari Ratu Jaro berupa pakaian lengan panjang warna-warni dilengkapi kain soket Aceh. Para penari juga mengenakan ikat kepala. Seperti ini contohnya ya anak-anak. Sekian pembelajaran 3 dan 4. Semoga semuanya masih tetap semangat. Semoga pandeminya cepat berlalu supaya kita bisa belajar di sekolah bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.